terkait penyakit yang diderita seseorang, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengambil dosa-dosa orang yang sakit. Jangankan orang-orang sakit yang udah lama, hatta asyaukah yusakuha, sampai apa? Duri yang nempel, duri yang apa? Nusuk tangan kita nih, kan kecil duri ya, kecil kan? Kesusuban dan begitu. Ya, kita lagi main burung kan, kandangnya bambu tuh. Ya, kesusuban tuh, ya kan? Ketika susuban sakit tuh, kita istighfar, dosa-dosa kita diampuni. Kafarallahu anhu biha, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus, menghilangkan, mengampuni dosa-dosanya. Itu ketusuk duri, apalagi peladu, ya kan? Apalagi jatuh dari motor. Tapi ingat, harus yang keluar dari mulutnya itu apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya, jangan duduk sialan berpuja. Jangan. Kalau itu yang keluar apa? Itu bukan apa? Bukan penghapusan dosa. Justru apa? Justru menjadi pembalasan. Ya. Justru menjadi apa? Menjadi pembalasan, menjadi ya azab dah buat orang. Gitu. Ketika ditimpakan musibah kepada diri kita semuanya, ingat ya. Musibah itu bukan cuma apa? Bukan yang cuma kabiran, bukan yang cuma yang gede doang. Kemarin gempa bumi, longsor, ya kan? Atau ada potensi tsunami dan lain sebagainya. Itu bukan cuma musibah, bukan itu doang. Ya, capeknya kita, ya, ta'aban, capeknya kita nih. Karena apa? Karena kita udah ngelakuin kebaikan-kebaikan. Capeknya kita nih semuanya jalan minta proposal, ya, nyebarin proposal. Capeknya kita nyari nafkah, bang, buat anak istri kita, kerja. Capeknya kita karena itu Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ya Allah ampunin. Capek kan, capek nyari kerjaan ya, iya, ngojek di PT, di kantor, capek. Jadi guru apalagi capek. Capeknya itu Allah ampunin, bang, dosa-dosa kita. Jadi apa? Orang Islam itu beruntung sebenarnya. Iya, sakitnya sabar, ya, capeknya sabar, Allah ampunin dosa-dosanya. Makin capek, makin sabar, Allah ampunin. Tuh, beruntungnya orang Islam. Jadi jangan apa? Jangan ngeluh baik. Udah dapat kerja capek, ngeluh. Ya, lu kemarin nggak ada Allah kasih kerjaan, lu gerendeng. Ya. Nah, sekarang udah ada Allah kasih kerjaan setahun, 2 tahun, 3 tahun, capek buat kerja ini. Ya. Itu namanya apa? Nggak bersyukur. Nanti Allah nggak tambahin tuh nikmatnya. Nggak Allah tambahin rasa taatnya. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Rasa sedih kita, ya, wala hammin, ya, wala ghammin, wala huznin, ya, rasa gundah gulana kita ngurusin anak-anak kita. Mikir kan kita, kudu mikir, bang, jadi bapak, mikir, ya. Kita punya anak nih, kita pikirin, ya. Rasa gundah gulana kita, capek kita mikir buat anak, Allah ampunin. Tadi capek lain, iya, capek lain, ya. Sedih lain, puyeng lain, iya. Sudah berapa tuh? Udah 3, ya kan? Belum tadi rasa sakit yang kita derita, lain lagi. Allah ampunin semuanya. Kata siapa tuh? Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tenang-tenang aja, ya. Semua yang Allah kasih buat kita
Apakah itu nikmat? Ya. Apakah itu yang kita sebut sakit? Ya. Penyakit dan lain sebagainya. Itu Allah kasih semuanya pahala. Allah kasih pengampunan dosa. Ketika kita dikasih nikmat, kita syukur, Allah kasih pahala. Ya. Ketika kita sakit, kita sabar, Allah kasih pahala. Hapus dosa juga tuh. Enak banget ya. Coba kalau nggak ngaji, nggak tahu, ya kan? Nah, inilah fungsi kita ngaji. Jadi segala apa yang kita lakukan, Allah kasih apa? Allah kasih balasan. Walaupun sekecil-kecilnya, ya kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu, sebesar biji sawi atau setitik pulpen, atau dalam tafsiran itu kecil apa? Semut yang hitam kan kecil, ya kan? Semut yang hitam itu kecil, kita ngelakuin kebaikan sekecil itu, Allah kasih pahala. Itu kecil banget, kecil banget. Apalagi yang gede. Sampah misalkan ya kan? Nah, sampah di jalanan nih, kita bareng-bareng misalkan ada sampah nih, kita ngelihat, taruh tempat sampah. Satu orang begitu, 2, 3, 4 sampai 10 orang bersih lingkungan kita, ya kan? Jangan ngandelin nenek-nenek, mama-mama yang nyapu. Ntar dia mulu dapat pahala. Ya. Kalau kita lihat nih, ya bang, kita kudu peka juga, ya. Kudu peka juga. Ada sampah permen, kan permen kecil. Coba kalau 100 permen, banyak nggak? Banyak. Kita ambil tuh, kita taruh tempat sampah. Yang lain juga ambil taruh tempat sampah. Terus kita taruh di. Itu yang kecil tuh kecil banget. Allah kasih pahala. Berapa pahalanya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah kasih apa? 10. Satu kali kita ngerjain kebaikan, Allah kasih pahala 10. Satu sampah permen doang. Belum yang lainnya. Tuh. Paham tuh, ya? Nah, itu terkait apa tuh? Terkait sabaran, Mbak. Mbak, alhamdulillah, Mbak ya. Allah kasih penyakit, Allah kasih sabar, Allah kasih taat. Iya. Baik. Mau ada begitu, Pak? Oh, Bapak minta begitu? Oh, jangan, nggak boleh. Ya, ada hadisnya nggak boleh kalau minta begitu. Ya, nggak tahan ya. Iya, mintanya ya Allah, ya. Kalau seandainya engkau menghendaki aku memang mati, ampunilah dosa-dosa saya. Kalau seandainya engkau menakdirkan aku hidup, perbanyak amal soleh saya, begitu. Jangan ngarepin mati doang. Ya, nggak boleh. Di dalam kitab Bulughul Maram disampaikan nggak boleh kayak gitu. Ya, nah, tetap kita berusaha. Mati mah urusan Allah, gitu, Mbak. Ya. Nah. Ya. Ya. Jangan, ya, nggak boleh, ya. Ya, jadi kita minta buru-buru mati karena apa? Karena kita tidak tahan, sebenarnya itu nggak sabar, Pak. Ya, nah, sebenarnya itu nggak sabar. Ya. Ketika kita sabar, kita jalanin apa yang Allah tentukan buat kita, justru menjadi apa tadi? Penghapus dosa-dosa kita. Ya. Bertambah rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, itu menjadi apa? Pengangkat derajat. Tuh. Ya, pengangkat derajat. Dan ini buat pelajaran buat kita semua, Bang. Ya.
pasti lambat laun kita akan merasakan tua, ya enggak? Iya, kalau nggak tua lewat. Jadi lalu kalau saya pikir baca apa yang saya bisa, nggak ada rugi saya lalu berbaca lalu tapi salah juga tuh pikir saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Zikir itu tidak ada syarat dan ketentuan harus berwudu, ya, nggak ada kecuali baca Al-Quran, megang mushaf. Kalau kita murojaah hafalan kita sambil duduk sambil tiduran nih Mbak, ya, kita baca tuh qul huwallahu ahad, wirid deh ya, tahlil yang kita bisa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon maaf, sambil kita buang air kecil, kita nongkrong di WC, kita dalam hati kita nyebut, boleh, ya, gitu. Kalau sambil mamanya bocah malam Jumat jangan pakai zikir, ya, nah, itu makruh, makruh bang, iya. Sebelumnya ya emang makruh, ya lagi gitu angkop-angkoban zikir, ya makruh lah, dibenci sama Allah, dibenci. Kalau mau apa? Kalau mau sebelumnya baca Yasin, baca Al-Baqarah, sholat 2 rakaat, lo mantep banget, ya, langka, iya lawan, gitu Pak, ya. Jadi tadi saya sampaikan, jangankan rasa sakit yang lama, ya, sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau berminggu-minggu, rasa sakit yang kita derita ketika kita ketusuk duri, kesusuban, ya, kita istighfar, kita sabar, Allah ampuni dosa kita, apalagi yang lama gitu. Nah itu semoga apa? Semoga dengan 20 tahun itu habis dah dosanya Mbak, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tambah taat, ya, sama Allah, ya, tambah ibadah, udah, yang mikirin sama siapa, ya, bontot tinggal atuh, ya, iya. Biar abang-abangnya tuh membiling sukses, Bang Amal sukses, ya, Samsuri masih udah sono lagi, ya, iya. Nah iya, doain aja dah, ya, pegang tasbih Mbak, wirid tuh. Malam minggu ada Ustadz Qurtubi, boleh, ya, silakan, bagus. Emang udah tua mah ngapain lagi kita, ya, ya, minta tuntun bocah, ya, atau main kursi roda, ya, iya. Kapan lagi anak bakti sama orang tua, kapan lagi coba, ya. Nanti kalau udah kagak ada baru terasa, iya. Jangan jalan, jangan tanterin. Oh ada, ya. Dijadwalin memilih, ya, kalau Jumat, ya. Kalau Bapak emang nggak kuat Mbak, nggak usah sholat Jumat, nggak apa-apa, udah uzur. Nah iya, nggak apa-apa, telepon bocah, ya, gantian. Ketinggalan, untung belum ketinggalan, ya. Iya. Alhamdulillah, ya, semoga itu jadi penghapus dosa buat kita, tambah taat, ya, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu sebagai apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah udah kasih kesembuhan, ya, Allah kasih kesabaran, ya. Tinggal kita menjalankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan banyakin ibadah, ya, banyakin zikir. Kalau yang muda-muda pada datang ngaji, ya, nah itu bentuk rasa syukur tuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tadi kita baca tuh Ratibul Haddad Al-Habib Alawi bin Haddad,
Abdullah bin Haddad, beliau pernah mengatakan, ya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW sangat menyenangi, sangat menyukai, ya, siapa? Hamba-hambanya yang ngaji, bah, yang ngaji, bukan datang maulid doang, ya, maulid berot, sono sini, ya. Tapi Nabi Muhammad apa? Lebih senang umatnya, ya, umatnya itu ngaji itu Nabi Muhammad paling senang tuh. Kenapa? Dengan ngaji kita tahu hukum-hukum syariah. Kita tahu motivasi dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga dalam hidup kita, semangat yang kita jalani semangat siapa? Semangat Nabi kita Muhammad SAW. Sabar kita karena kita tahu dari pengajian. Disiplin kita tahu dari pengajian, ya kan? Bukan dapat dari Jepang, ya kan? Iya. Kalau kita dapat dari Jepang, saya pernah tuh di Suzuki dulu, ya. bukan kerja PT, bukan, jadi cleaning service, ya. Situ lihat disiplin, wah bla 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 bla. Di Suzuki kan orang Jepang kan. Nah kalau kita taunya dari Jepang itu, ya, bukan dari siapa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW, belum tentu kita dapat pahala disiplin kita. Kenapa? Dapatnya dari orang Jepang. Kita nggak tahu tuh Islam ngajarin disiplin. Kita nggak tahu Islam ngajarin profesional, nggak tahu. Kita dapatnya dari siapa? Dari Jepang, dari Barat. No, orang Barat no disiplin luar biasa. Orang Jepang disiplin luar biasa, profesional luar biasa. Kita ikutin. Padahal perintah Allah dan Rasulnya kita disuruh disiplin, kita disuruh profesional. Waktunya kerja yang benar, iya. Yang pakai malesan. Kalau udah dikasih kerja, iya, datang tepat waktu. Jangan apa? Jangan datang tepat waktunya pengen apa? Pengen dapat bonus. Nah, beda lagi itu mah. Ya, beda lagi kan ada yang PT ya pemilih ya. Nah, ada apresiasi kan? Nah, dapat nih saya nih 6:30, harusnya jam 7 udah masuk, tapi kita 6:30 udah masuk. Nanti dapat intensif. Ya kan ya? Dapat buat bonus. Bukan karena itu tuh, karena apa? Karena kita mau ngejalanin perintah Allah dan Rasulnya, kita disuruh apa? Disiplin. Itu kita dapat pahala juga, dapat bonus juga. Nah, gitu Bang. Pengennya double. Kan kita tahu, ya kan? Kita tahunya di pengajian. Kita kita disiplin, kita profesional, kita dapatnya dari pengaji. Gua mah kalau misalkan dicengin sama teman-teman kita ngembalikin. Ini perintah siapa? Ini perintah Nabi gua dapat dari pengajian, kudu disiplin. Gua bukan ngikutin apa? Bukan ngikutin Cina, bukan ngikutin Jepang, tapi Bang, ngikutin Nabi kita, begitu Bang. Mantap Bang? Iya, gitu. Jadi apa? Kudu tahu kitanya, ya, kerjanya yang benar, disiplin, ya, profesional. Waktunya kerja, waktunya istirahat. Jangan waktu kerja baca Quran. Siapa yang ngajarin lu? Quran cakep, bagus juga baca Quran. Bagus lah. Lu nya nggak tahu waktu. Untung agak dikemplang sama Jepang lu, sama Cina, ya kan? Emang dia tahu? Oh iya, itu lu ngajarin lagi jalanin sunnah Nabi lu ya. Kagak tahu dia mah. Lu waktunya kerja baca Quran, waktu kerja megang tasbih. Lah jangan. Kerja makan, udah kerja itu profesional namanya Bang, ya. Profesionalitas itu sangat penting. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kok situ kita tuh Bang Redi, ya. Nah sekarang kita itu sebagian udah dapet nih, ya, sebagian udah dapet. Ini terkait apa? Terkait dalil-dalil tentang menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan. Terkadang ya teman-teman kita
bilang bini, ini orang-orang meledet, orang-orang medet, ya. Lihat lu postingan lu Islam banget itu, udah kayak ustad lu, ya. Lu postingan lu antik banget itu, udah alim lu, udah soleh itu. Dikata gitu kita berhenti itu, udah dah agak mau gue dah, aku dikata orang soleh, ya geblek gitu bang kita, geblek. Padahal apa? Padahal kita disuruh apa? Disuruh kita mengajak kebaikan. Kita apa ayatnya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apal kita kan ya? Pak, apalagi kalau kita pola di ibtidah dulu pas pulang ya, memberi doaan Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana, pokoknya dikata itu ya bacanya ya. Ya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita apa tuh ayatnya? Wa tawassaw bil haqqi. Mufassir, ahli tafsir ya mengatakan wa tawassaw bil haqq itu tahatsu, saling menghimbau. Menghimbau kepada apa? Kepada kebaikan, kepada syariat. Nih kita yang lagi nyampein apa? Syariat. Bang, ya. Hukum syar'i, hukum syariat. Tahatsu, kita ngimbau sama teman-teman kita. Ya. Nyebarin kebaikan. Ayo nih gue dapet dari sini, makanya aneh Adit bisa suruh ya, siapa lagi yang bisa, nggak apa-apa tuh terus ya. Tuh banyak kan apa namanya perintahnya, banyak juga apa balasannya ya. Yang terakhir apa tuh hadisnya, mandalla ala khairin ya falahu mithlu ajri fa'ilihi. Apa tuh artinya Bang Barong? Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah iya, Ipul ngajak siapa? Ngajak si Mame lu udah bareng main burung-burung ngaji ya. Mame ngikutin tuh ngaji, Ipul dapat pahalanya, udah pahala datang ngaji, pahala dari Rahmat juga ngaji. Rahmat dapat gak? Dapat juga. Ya. Jangan pakai apa? Jangan pakai kagak takut diambil mau balong kagak. Atau mame ngajak lagi si Wawan datang, ya kan? Ngaji nih, mame dapat juga. Nah itu sistem apa tuh? MLM, multi level marketing. Pernah nih menjalani itu semuanya. Jadi paham tuh ya, MLM ya, multi level marketing. Semakin banyak tuh apa tuh cabang-cabang kita, apa bahasanya Bang? Downline gitu tuh, makin banyak tuh kita dapat duitnya. Tapi nanti diambilnya sudah 100 downline ya. Kalau kita enggak, Bang. Udah Allah kasih. Ada gitu situ ya. Allah kasih kebaikan dunia dan akhirat. Apa tuh kata Imam Jawa? Ya, coba dibaca tafsirannya. Kita kudu pakai tafsiran ya. Jangan apa? Jangan kita nafsirin sendiri. Kita belum bisa apa-apa. Ya. Jangan sampai kita salah dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Coba dibaliknya, arti kebaikan yang dibalas dengan kebaikan menurut beberapa tafsir Quran. Coba itu sengaja bahasa Indonesianya ya. Terakhir yang halaman selanjutnya. Tafsir Al-Badawi ya. Iya, Ibnu Katsir dulu. Itu terakhir itu mah. Tapi Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, barang siapa yang memperbaiki amalnya di dunia, Allah akan membalas kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, ketika kita ngerjain kebaikan, kita memperbaiki diri kita sebarkan kebaikan, ngajak kebaikan, Allah kasih balasan dunia dan akhirat.
Allah kasih apa? Allah kasih dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu bentuk kebaikan dunia dan akhirat? Tuh. Ya, coba dibaca lagi Pak Bang Sandi. Asidi, menurut Asidi dulu, menurut Asidi. Menurut Asidi artinya Allah membalas dengan sehat dan Afiat. Nah, itu ya. Allah kasih sehat. Dengan kita banyak kebaikan, Allah kasih sehat. Penting nggak Bang sehat? Penting ya Bang ya. Bagi orang yang udah sakit nih, ngerasain sakit tuh sehat tuh luar biasa ya Bang. Luar biasa Bang. Tapi apa? Kita kan kadang apa? Nggak ingat. Ya. Allah kasih sehat kita nggak ingat. Mau itu? Ya kalau sini be, dulu ya. Nih Bang, sehat ya, sehat. Terkadang apa? Makanya kata Rasulullah, kata Nabi kita apa? Iltanim khamsan qabla khamsin. Ya, ya kan? Cegahlah 5 sebelum datangnya 5. Nyanyiin Romai Rama, ya kan? Sehatmu sebelum sakit karena sakit gak enak Bang. Sehat terkadang lupa kita. Kan kita sehat ya alhamdulillah ya. Cuaca walaupun cuaca lagi kayak gini, kita nggak ada yang meriang. Coba kalau meriang agak bang datang. Ya. Pilak dikit ya nggak datang, lagi uzur Ustaz. Mang saya lagi uzur pilak ini. Takut nularin orang, emang gue malas. Iya. Ya kan? Nah itu terkadang apa? Terkadang kita lupa, terkadang kita nggak ngeh sama rasa sehat, nggak ngeh. Kalau udah sakit baru dah, ya kan ya? Iya, begitu. Jangan pakai apa? Jangan pakai sehat, udah amplong-amplong kemana baik. Ngaji kagak mau, sembahyang kagak mau. Kita dikasih sakit, dia kagak tahu tuh cara menghadapi sakit. Iya nggak? Apa cara menghadapi sakit? Sabar. Kita tetap berusaha. Nanti Allah kasih ampunan, gitu. Paham tuh? Ya. Nah itu kebaikan. Jadi apa? Jangan malu-malu dibaca sedewek dah. Ya. Tadi apa? Tafsir Baydawi apa? Tafsir Baydawi. Karena Baydawi nama orang ya. Nah ini nama ulama nih Baydawi. Baca si siapa? Tafsir Al-Baydawi. Baydawi. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, artinya dengan Dengan salah. dunia dibalas dengan kebaikan di akhirat. Terus? Apa pendapat juga? Ada pendapat juga mendapatkan kebaikan di dunia berupa sehat walafiat. Nah, sama tuh ya. Sama. Ya. Ketaatan Allah kasih apa? Dengan kita berbuat baik, Allah kasih taat. Taat enak gak taat? Nih Bang ya. Nih, oke. Nih. Kalau kita makan, makanan enak nih, ya. Ada kebuli ntar nih, ya kan ya? Nah, kebuli nggak? Bener. Alhamdulillah. Ada kebuli, ada daging kambingnya, ayamnya nih, ya. Kita makan tuh. Pas kita udah kenyang, kita mau makan lagi gitu. Kita udah kenyang nih, kemelekeran, kita makan lagi, Pak? Kagak. Bisa Bang, Dam. Taruh di mana, Dam? Nah, itu kenikmatan apa tuh? Kenikmatan dunia. Dam, bisa Dam. Udah kenyang emang makan lagi Dam. Kadang kan kalau kita udah kenyang nih, ya kita ditawarin apa udah nggak enak kan? Udah makan nggak enak udah, ya kan? Bukan kita nggak mau makan karena nggak enak, itu launya nggak enak, karena perut kita udah nggak nampu. Itu kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan rasa taat kita sama Allah, semakin banyak kita taat, semakin berkurang. Tuh. Emang ada orang taat, udah gue bosan sholat
Itu mah bukan apa? Bukan taat itu mah. Ya, justru bukan taat, Bang. Itu apa? Udah kagak taat justru itu mah, ya kan? Justru enggak taat. Nabi kita nih, nabi ya, kan luar biasa. Sampai bengkak-bengkak nggak dirasain tuh kakinya. Sholat, tahajud. Sampai bengkak. Tapi karena apa? Karena rasa nikmatnya udah luar biasa menyembah Allah, ya. Jadi apa? Tuh Nabi nggak ngerasain kakinya bengkak. Tuh begitu. Ulama zikirnya nih, ya semua Allah. Ini dari apa? Dari Isya sampai subuh. Ya, dari Isya sampai subuh. Pernah dapat juga tuh kalau nggak salah Aba Lutfi atau Habib Umar, ya. Ada orang mau ketemu sama beliau sebentarnya, lagi zikir. Pas ditungguin sampai pagi menjelang subuh baru keluar. Bukan kayak saya zikir sambil merem habis subuh, sebelum subuh keluar. Karena apa? Udah dengar azan gitu ya. Karena kalau beliau udah saking nikmatnya, Bang, saking nikmat itulah ketaatan, ya. Ketika Allah kasih nikmat, ya, kita kasih nikmat, taat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru semakin bertambah kita. Nggak bakalan mau lepas begitu, ya. Takutnya kita sama Allah lebih dekat apa lebih jauh? Dekat lah. Nggak kayak kita takut sama ular misalkan. Kita takut sama ular, dekat apa jauh? Jauh justru. Beda kan? Beda ya? Gitu. Makin dekat, makin nikmat kita ibadah, kita taat sama Allah, makin terus kita. Nah, makanya ini kan harus terkontrol, ya. Harus terkontrol, Bang. Bisa jadi setan masuk. Kita saking taatnya nih, kagak mikirin keluarga. Dulu ada zaman Rasulullah dikenal dengan ahlus suffah. Makanya dikatakan ada yang orang-orang sufi itu kayak gitu. Makanya ada orang yang mengatakan sufi itu nggak benar tuh dari situ tuh. Ahlus suffah. Dia apa? Dia zikirmu kerjaannya di masjid. Sama Umar diomelin, "Woi, lo ngapain di masjid?" Kalau bahasa kita gitu. "Lo ngapain di sini?" "Saya lagi zikir. Lagi taat sama Allah nih, lagi ibadah." "Emang kamu punya keluarga? Keluarga lo mau kasih makan apa?" Kata siapa tadi? Kata Umar. Nah, jangan sampai kita begitu, ya. Sama ngaji juga. Ustadz ini sering nasihatin kepada kita semuanya, ya. Ngaji juga kudu di rem. Jangan ngaji ke sono kesini, keluarga kita kagak perhatiin, ya. Keluarga kita takut lah, ya, kalau malam-malam misal Maya bocah dulu, ya kan, lagi bunting, kamu jangan ngaji mulu, jangan maulid mulu, nggak apa-apa. Itu kewajiban kita menjaga rasa aman, menjaga keamanan keluarga kita. Itu kewajiban seorang suami, Bang. Begitu, harus ada kesepakatan. Kalau guru-guru kita udah paham, udah Mukmin, "Bang, maaf saya kagak bisa ngaji nih, makanya bocah takut sekarang zaman begal." Ya udah nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Iya, ini bini saya masih takut di rumah, nggak dikatakan, "Bini apa nih itu? Suami ngaji." Nah, ya kan? Nah, yang begitu, Bang. Ya, nah itulah kita kudu apa? Kudu punya guru yang bijak begitu. Bahkan terjadi jangan ngaji mulu, Tuh, kita dilarang mengaji. Kalau kita pemahaman kita salah, pemahaman kita beda gitu. Guru larang gua ngaji nih, ya? Gak bener nih guru nih, ya? Enggak, ya. Kita punya kewajiban, Bang. Kita menjaga rasa aman, menjaga rasa nyaman keluarga kita, itu pun kewajiban. Tapi kalau ngaji seminggu sekali mau kerjain, lu bini bilangin, ya. Ngaji seminggu sekali, kan tiap hari sama dia, ya. Begitu, paham tuh, ya. Nah, itulah kita kembali kepada apa tadi. Nah, nanti kita baca, ya. Kita baca lagi, ya, terkait apa? Mengerjakan
kebaikan. Nah, satu lagi ya. Tafsir Khazin. Coba si Arul baca Arul. Tafsir Khazin tafsir apa ini? Lokasi Badawi Khazin. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan Ya, apa? mendapatkan ganjaran kebaikan yang dilipat gandakan dari 1 hingga 10 hingga 700 kali lipat, bahkan dengan hitungan yang tak terbatas. Satu lagi menurut Abdul Hadid. Satu lagi. Kalau belum dites ya. Menurut Casanya itu tadi. Cas itu tidak. Cas. Soalnya itu. Kalau keling ya? Colok ini tuh. pidana ke sini coba. Garul baca dulu. Menurut Abduhak yaitu mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Menurut Mujahid memperoleh rezeki yang baik. Ya, Pak. Ambil casnya, Pak. Ambil ya. Kabelnya, Pak. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, kita nyebarin kebaikan-kebaikan, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, ya, berusaha untuk baik, bukan cuma kita nyebarin doang kayak calo kan gitu, jibitung, dia ngikut gak? Kagak lah, calo terminal, bukan kenek, kalau kenek mau ngikut, kalau calo mengharga, ya gitu kan, bukan begitu doang tuh, ayo jibitung ngikut, dia kagak ngikut. Kalau calon BPJS. Ya begitu ya, kita dapat apa tuh? Dapat sehat walafiat, dapat apa? Dapat ganjaran sampai berapa? Sampai 700 kali lipat, bahkan hitungan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tadi itu semakin banyak kita ngerjain kebaikan, semakin banyak kita nyebarin kebaikan, orang pada ngikutin kita, kebaikan kita terus sampai kita mati, kebaikan kita tetap mengalir. Kayak gini kita ngajakin ngaji, ya kan? Lebih simpelnya apa, kan kita pada punya paket tuh, ya, kita update status yang baik-baik, ya kan? Nah itu kan gampang gitu, nggak pakai tenaga. Orang stroke ya bisa kali ngecat HP karena touchscreen, ya orang stroke, ya kan? Bisa. Nah sekarang kita lagi sehat, kita kirim tuh yang baik-baik, apa aja yang baik-baik, gitu ya. Barangkali Allah kasih hidayah dengan apa yang kita posting tuh orang, ya. Dengan kayak gitu kita dapat pahala. Terus tuh dia tuh ngikutin kita, terus ada dia juga menyebarin juga, ngikutin lagi, terus sampai hari kiamat tuh pahala kita tetap ngalir begitu bang, Pak, ya. Nah itulah penjelasan dari para alim ulama yang dikatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bisa apa? Bisa Allah kasih sehat wal afiat, Allah kasih rezeki yang baik, Allah kasih ketaatan, Allah kasih limpahan pahala sampai 700 kali lipat, bahkan apa? Bahkan lebih, bahkan sampai hitungan yang tak terbatas buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dapat mengerjakan kebaikan untuk diri kita sendiri dan kebaikan untuk orang-orang bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk Bapak Tajuddin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan sehat walafiat ya, berikan kekuatan, diberikan kesabaran, disegerakan kesembuhannya dan diberikan tambahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati syifa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصاب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منصوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولإخواننا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن حب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة نهدها ونقدمها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والتابعين أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أدخل اللهم في قبورهم الروح والريحان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان ويا كريم منان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا يا أرحم الراحمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان